Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Bapak juga terus senang mendengar kalian. Ya, baik. Sebelum kita melakukan pembelajaran kita kali ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang menjadi pembelajaran kita kali ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi diri kita sendiri. Oke, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita kali ini. Ya, terima kasih. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih sempat dipertemukan di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Tak lupa pula kita salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi adalah suri tauladan bagi kita semua. Oke, bagaimana? Sudah siap mengikuti pembelajaran Bapak? Ya, alhamdulillah kalau kalian semua sudah siap. Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Asar, hadir ya. Asnur, hadir. Asnur pernah saya lihat jalan-jalan di sekitar sana. Asnur tinggal di mana? Oh, di Pindrang. Berito di Kutub balik. Tiap komunro ke Pindrang. Oh, saya masih dikit. Oh, kita masih bawa. Wah, mau. Iya, Pak. Kusin. Shiva, hadir ya. Pina, hadir. Oke. Baik. Ya. Baik. Sebelum Bapak masuk ke dalam materi, Bapak sedikit ingin bertanya kepada kalian. Bagaimana pembelajaran kita kemarin? Seru tidak? Ya, pasti seru kan? Nah, di sini pada pembelajaran kita kali ini, Bapak akan membuat suasana pembelajaran kita menjadi lebih seru lagi dibanding yang kemarin. Nah, tapi sebelum itu, Bapak ingin bertanya lagi sedikit kepada kalian. Pernahkah kalian terkena yang namanya kelilipan? Atau mata itu dimasuki oleh debu? Gimana rasanya? Ya, asal? Ya, betul ya? Pasti perih dan dapat menyebabkan air mata keluar. Nah, tapi dengan keluarnya air mata itu dapat sedikit demi sedikit mengurangi rasa sakit pada mata kita. Mengapa demikian? Ada yang berpendapat? Ya, Siapa? Ya, bagus sekali ya jawabannya. Bahwa mengapa demikian? Karena air mata itu merupakan salah satu bentuk daripada sistem pertahanan atau sistem imun yang terdapat di dalam tubuh setiap manusia. Betul sekali ya. Nah, kemudian mengapa sih pentingnya kita dalam mengetahui materi daripada sistem imun itu sendiri? Apa sih yang membuat istimewa dari materi sistem imun ini? Ada yang ingin berpendapat? Ya, silakan saudara Asnur. Ya, bujur sekali jawabannya dari temannya ya. Bahwa pentingnya kita dalam mempelajari yang namanya sistem imun ini karena sistem imun memiliki suatu fungsi di mana salah satunya adalah dapat melindungi dan mempertahankan tubuh kita dari serangan faktor luar atau dengan kata lain serangan dari bakteri yang bersifat patogen bagi tubuh kita. Coba deh kalian bayangin gimana
jadinya tubuh kita ini kalau misalkan sistem imun itu tidak ada dalam tubuh kita? Coba kalian berpikir, gimana akibatnya? Ada yang berpendapat? Ya, asal? Ya, betul sekali ya. Nah, bayangkan kalau misalkan sistem imun itu tidak ada dalam tubuh kita, otomatis bakteri yang bersifat patogen atau buruk itu bisa saja masuk ke dalam tubuh kita dan bisa menimbulkan berbagai penyakit-penyakit yang mematikan, yang dapat membuat kita sakit parah atau bahkan dapat mengancam nyawa kita sendiri. Nah, itu juga merupakan salah satu pentingnya daripada kita mempelajari yang namanya sistem imun. Ya. Selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan kepada kalian tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Dimana seperti yang aku lihat bahwa yang pertama tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian dari sistem imun. Kemudian yang kedua adalah peserta didik diharapkan dapat menganalisis beberapa fungsi daripada sistem imun. Kemudian yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menjabarkan tentang jenis-jenis daripada sistem imun. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah peserta didik diharapkan dapat membuat poster tentang jenis-jenis sistem imun. Nah, di sini Bapak akan sedikit menjelaskan terkait mengenai mekanisme pembelajaran kita kali ini. Di mana yang pertama, siswa akan dibentuk ke dalam beberapa kelompok kecil. Nah, setelah itu Bapak akan menayangkan sebuah video kepada peserta didik, di mana peserta didik akan mencatat hal-hal penting terkait video yang Bapak akan tampilkan sebentar. Kemudian setelah itu Bapak akan menyuruh kepada kalian untuk melakukan sebuah diskusi dan mencari materi-materi terkait mengenai video yang sudah Bapak tampilkan. Setelah itu kalian akan menyusunnya dalam bentuk poster. Nah, dalam pencarian materinya itu Bapak tidak akan membatasi kepada kalian. Kalian bisa mencari melalui internet, buku, dan lain-lain sebagainya. Kemudian setelah poster kalian jadi, perwakilan dari tiap kelompok akan naik ke atas untuk menjelaskan hasil poster yang telah mereka buat. Nah, seperti itu. Dan kemudian kelompok lainnya akan mengajukan pertanyaan kepada perwakilan kelompok yang mempresentasikan hasil posternya. Begitu. Sebelum kita masuk dalam diskusi, Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian daripada sistem imun secara umum. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa sistem imun itu merupakan sistem kekebalan tubuh di mana ia memiliki peran dalam mengenali dan menghancurkan sel-sel bakteri atau virus yang terdapat di dalam tubuh. Nah, kemudian perlu juga kita ketahui bahwa sistem imun ini tidak memiliki tempat khusus di dalam tubuh setiap manusia, dan juga dia itu tidak dikontrol oleh otak. Nah, perlu juga kita ketahui bahwa maksudnya di sini adalah sistem imun ini akan langsung bekerja apabila ia telah mendeteksi adanya suatu bakteri maupun virus yang ada di dalam tubuh. Nah, selanjutnya kemudian dilansir oleh Ensiklopedia tahun 2015 mengatakan bahwa sistem imun itu merupakan sistem pertahanan di mana ia akan mencegah atau membunuh bakteri-bakteri yang bersifat patogen yang akan merusak tubuh kita. Seperti itu. Sampai sini apakah sudah dipahami yang sudah Bapak sampaikan? Oke. Selanjutnya Bapak akan menyuruh kalian membentuk menjadi dua kelompok kecil, dan selanjutnya Bapak akan menayangkan video. Kalian simak baik-baik dan catat hal-hal penting yang sudah kalian pahami dari video tersebut. Di sini Bapak akan menayangkan sebuah video terkait mengenai sistem imun, dan kalian simak baik-baik dan catat hal-hal penting yang telah kalian dapatkan.
Nah, silakan disimak baik-baik videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitri Utami NIM 111 akan menjelaskan mengenai materi sistem imun yang merupakan materi biologi kelas 11 SMA KD 3.14. Apakah itu sistem imun? Sistem imun atau sistem pertahanan tubuh adalah sistem perlindungan dari pengaruh luar biologis yang dilakukan oleh sel dan organ khusus pada suatu organisme sehingga tidak mudah terkena penyakit. Fungsi sistem imun antara lain melindungi tubuh dari serangan benda asing atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh, menghilangkan jaringan sel yang mati atau rusak untuk perbaikan jaringan, mengenali dan menghilangkan sel yang abnormal, dan menjaga keseimbangan homeostatis dalam tubuh. Sistem imun berdasarkan responnya dibagi menjadi dua, yaitu sistem imun non-spesifik dan sistem imun spesifik. Pertahanan tubuh non-spesifik. Pertahanan tubuh non-spesifik bekerja dengan cara menyerang segala macam antigen yang masuk ke dalam tubuh. Ciri-cirinya, tidak selektif, tidak mampu mengingat infeksi yang terjadi sebelumnya, memiliki komponen yang mampu menangkal benda untuk masuk ke dalam tubuh. Pertahanan tubuh non-spesifik dibagi menjadi dua, yaitu non-spesifik eksternal dan non-spesifik internal. Pertahanan non-spesifik eksternal merupakan pertahanan pertama tubuh yang paling luar dan tugasnya melindungi agar antigen tidak masuk ke dalam tubuh. Contohnya, kulit dan membran mukosa atau selaput lendir. Yang kedua, non-spesifik internal, yang merupakan pertahanan kedua tubuh. Maksudnya, sistem ini akan bekerja jika ada antigen yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Pertahanan ini berupa sel darah putih, natural killer cell, dan peradangan antiinflamasi. Selanjutnya ada pertahanan tubuh spesifik. Pertahanan tubuh spesifik merupakan pertahanan ketiga tubuh dan bekerja jika antigen berhasil masuk ke dalam tubuh dan telah melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik internal. Ciri-cirinya, bersifat selektif, tidak memiliki reaksi yang sama terhadap semua jenis benda asing, mampu mengingat infeksi yang terjadi sebelumnya, melibatkan pembentukan sel-sel tertentu dan zat kimia atau antibodi. Pertahanan tubuh spesifik antara lain limfosit B yang membentuk antibodi dan limfosit T. Bapak rasa kalian sudah memahami terkait video yang sudah Bapak tayangkan. Selanjutnya Bapak akan menunjuk satu orang untuk membacakan hasil yang telah dipahami ya. Baik, saya tunjuk kepada Asar. Baik Asar, tadi sudah diamati. Mungkin bisa dijelaskan kembali mengenai pengertian daripada sistem imun. Apa itu kira-kira? Sistem imun adalah sistem perlindungan dan pengaruh luar biologis yang dilakukan oleh sel dan organ khusus pada suatu organisme sehingga tidak mudah terkena penyakit. Betul sekali ya bahwa sistem imun itu merupakan suatu sistem perlindungan yang melindungi dari pengaruh luar. Nah, maksud dari pengaruh luar itu seperti bakteri maupun virus. Nah, kemudian bisa disebutkan fungsi-fungsi daripada sistem imun? Melindungi tubuh dan serangan benda asing. Ya. Kedua, menghilangkan jaringan sel mati atau rusak untuk perbaikan jaringan. ya, betul sekali. Yang ketiga, Mengenali dan menghilangkan sel yang abnormal. Ya. abnormal. Yang keempat, Menjaga keseimbangan homeostatis dalam tubuh. jadi betul sekali ya, tadi yang disebutkan ada 4 fungsi utama daripada sistem imun, di mana yang pertama itu adalah melindungi diri dari benda asing. Kemudian yang kedua itu adalah mengganti sel yang mati menjadi sel atau jaringan yang baru. Kemudian yang ketiga itu adalah mengenali dan menyerang sel yang abnormal di dalam tubuh. Dan yang terakhir adalah mampu menyeimbangkan homeostatis yang ada di dalam tubuh. Nah, itu merupakan suatu fungsi yang sangat penting untuk anak-anakku sekalian ketahui. Nah, selanjutnya terakhir adalah mengenai jenis-jenis daripada sistem imun. Tadi ada 2. Coba disebutkan. Apa yang pertama? Sistem imun terdiri atas 2. Yang Pertama, spesifik. Ya, Kedua, betul. non-spesifik. Betul sekali ya, tadi yang telah disebutkan bahwa jenis-jenis sistem imun ada 2. Yang non-spesifik, di mana non-spesifik ini dia itu memiliki fungsi untuk menyerang atau menghambat sesuatu yang berusaha masuk ke dalam tubuh, dan dia itu akan menghalangi apa saja yang masuk ke dalam tubuh, tidak memandang bulu. Kalau misalkan yang spesifik ini
dia itu bersifat adaptif, dengan kata lain dia akan menyerang sel-sel tertentu saja, misalkan bakteri maupun virus. Nah, ini yang perlu kalian ketahui mengenai non-spesifik dengan spesifik. Setelah kalian memahami, Bapak akan menyuruh kalian untuk mendiskusikan terkait mengenai jenis-jenis daripada sistem imun. Kalian akan mengkaji lebih dalam lagi terkait mengenai jenis-jenis imun ini dengan melakukan sebuah diskusi dan akan menyusunnya ke dalam bentuk poster. Dan Bapak tidak akan membatasi kalian seperti yang Bapak bilang dari awal. Bapak tidak akan membatasi kalian. Kalian bisa mencari sumber materinya baik dalam internet maupun buku. Nah, seperti itu. Dan Bapak akan memberikan lembar kerja kepada kalian dan kalian akan mengerjakan poster di lembar kerja yang Bapak akan berikan. Ya, selanjutnya Bapak akan berikan kepada kalian waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakannya. Saya persilakan. Ya, Bapak rasa sudah dikerjakan ya. Jadi di sini kita akan main games untuk menentukan siapa yang akan mempresentasikan hasil yang telah dikerjakannya. Semuanya berdiri. Ya, baik ya. Kalau Bapak bilang tepuk 1 kali, tepuk 1 kali. Kalau Bapak bilang tepuk 2 kali, tepuk 2 kali. Jadi kalau Bapak bilang tepuk 3 kali, tepuk 3 kali. Dan tepuk setengah itu bilang mantap. Mantap. Ya, Mantap. kita mulai. Tepuk 2 kali. Tepuk 1 kali. Tepuk setengah. Mantap. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Mantap. Ya. Baik. Asnur yang salah, berarti Asnur akan mempresentasikan hasil yang telah didiskusikan sama teman kelompoknya. Silakan. Baik, saya persilakan kepada saudara Asnur bacakan hasil presentasinya. Jenis-jenis sistem Imun. Non-spesifik merupakan sistem pertahanan tubuh yang tidak membedakan jenis patogen apapun namun dapat mendeteksi kehadiran patogen. Sistem ini merupakan sistem pertahanan awal dalam mencegah bakteri masuk ke dalam tubuh. Contohnya kulit dan membran mukosa. Ya. Kedua. 2. Spesifik merupakan sistem pertahanan tubuh. Lanjutan bila mana bakteri berhasil melewati pertahanan tubuh. Pertahanan pertama. Ya. Sistem ini melawan bakteri tertentu yang masuk dalam tubuh. Contohnya limfosit B membentuk antibodi dan limfosit T. Ya, itulah tadi hasil presentasi dari temannya. Bapak ingin sedikit menambahkan bahwa
betul sekali ya apa yang dibilang teman kelompoknya, bahwa jenis-jenis sistem imun itu ada dua ya. Ada yang non spesifik, ada yang spesifik. Di mana non spesifik ini dia itu adalah sistem pertahanan tubuh yang alami atau innate, dan dia ini dibentuk semenjak kita masih di dalam janin dan sudah terbentuk semenjak kita berada masih di dalam janin. Kemudian yang kedua itu adalah yang spesifik, di mana seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa yang spesifik itu adalah sistem pertahanan yang adaptif, atau dengan kata lain itu dia terbentuk dari sejak kita keluar dari rahim ibu dan masa perkembangan atau pertumbuhan kita. Nah, di mana dia ini perbedaan antara non spesifik dengan spesifik. Kalau non spesifik dia itu tidak memandang bulu, artinya dia akan mencegah semua jenis patogen yang berusaha masuk ke dalam tubuh kita. Contohnya tadi yang telah disebutkan adalah kulit maupun membran mukosa. Nah, kemudian yang kedua itu terkait spesifik, dia itu merupakan sistem pertahanan lanjutan. Nah, artinya kalau misalkan ada jenis patogen yang berhasil melewati sistem pertahanan pertama, otomatis adanya spesifik ini adalah sistem pertahanan lanjutan yang akan menghambat patogen tersebut menyebar ke dalam tubuh. Contohnya dia itu misalkan bakteri ataupun virus. Nah, seperti itu. Dan sistem pertahanan dari spesifik ini ada dua, yaitu limfosit B yang akan membentuk antibodi. Kemudian yang kedua itu adalah limfosit T. Nah, seperti itu. Itulah tadi sedikit tambahan dari Bapak. Mungkin ada dari teman-temannya yang ingin menanyakan, saya persilakan. Bagaimana cara pembentukan antibodi oleh limfosit B? Ya, betul ya. Bagaimana cara pembentukan antibodi oleh limfosit B? Silakan dijawab oleh pemateri. Limfosit B dibentuk dan dimantapkan di sumsum tulang belakang. Antigen akan merangsek limfosit B untuk berubah menjadi sel plasma. Sel plasma inilah yang menghasilkan antibodi. Ya, itulah tadi jawaban daripada temannya. Bapak sedikit ingin menambahkan lagi bahwa perlu diketahui bahwa limfosit B ini dibentuk di sistem saraf pusat atau sumsum tulang belakang. Nah, di mana seperti yang kita ketahui bahwa telah dijelaskan bahwa apa tadi? Yang poin kedua, ya, antigen itu akan merangsang limfosit B untuk berubah menjadi sel plasma, di mana sel plasma itu akan menghasilkan banyak sekali antibodi. Perlu juga diketahui bahwa antibodi itu akan menyerang satu antigen saja. Seperti itu. Saya persilakan kepada saudara untuk duduk kembali. Ya, kita beri aplaus. Ya, kelompok selanjutnya saya persilakan. Itulah tadi hasil presentasi dari teman-temannya. Sebelum Bapak menutup perkuliahan kita kali ini, Bapak akan sedikit menyimpulkan terkait materi yang telah kita pelajari ya. Di mana yang pertama itu adalah pengertian dari sistem imun. Di mana sistem imun ini merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh untuk mengenali dan membunuh bakteri yang bersifat patogen yang masuk di dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah fungsi daripada sistem imun, di mana yang pertama tadi adalah mengenali dan menghancurkan bakteri yang bersifat patogen di dalam tubuh. Kemudian yang kedua itu adalah mengganti jaringan-jaringan yang sudah mati atau rusak menjadi jaringan yang baru. Kemudian yang ketiga, mematikan sel yang bersifat abnormal. Dan yang keempat adalah menjaga keseimbangan homeostatis tubuh. Dan yang ketiga adalah jenis-jenis daripada sistem imun. Ada dua, non spesifik, di mana non spesifik ini bersifat alami.
dan juga dia itu akan menghadang apapun yang masuk ke dalam tubuh. Contohnya saja misalkan kulit maupun membran mukosa. Ini merupakan contoh daripada sistem pertahanan non spesifik. Kemudian yang kedua yang spesifik itu adalah sistem pertahanan yang adaptif, di mana sistem pertahanan lanjutan daripada non spesifik. Apabila misalkan bakteri berhasil melewati sistem pertahanan pertama, maka mestinya inilah sistem pertahanan spesifik yang akan menghadang atau menghancurkan sel bakteri maupun virus yang sudah masuk ke dalam tubuh. Seperti itu. Nah, saya rasa anak-anakku sekalian sudah memahami materi kita kali ini. Nah, bagaimana? Seru tidak? Alhamdulillah kalau seru. Dan insya Allah materi ke depan itu kita akan mempelajari mengenai mekanisme daripada sistem imun. Dan tentunya tidak kalah serunya lagi dibandingkan hari ini. Nah, saya harap kepada anak-anakku sekalian untuk mempelajari materinya ya. Silahkan dicari materi-materi terkait mekanisme daripada sistem imun ini. Nah, sebelum kita akhiri, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ya. Alhamdulillah. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.